Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim arsalahu basyira wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati Allah. Dengan tidak kita sadari dan kita perhatikan, ternyata kembali kita berada di tahun baru Masehi. 2023 sudah berlalu. Dan pada saat ini kita telah berada di tahun 2024. Dan kita masih berada pada awal-awal tahun tersebut. Tidaklah berbeda apakah itu tahun Islam yang disebut dengan tahun Hijriyah ataupun tahun Masehi yang dipakai secara dunia internasional. Itu sama saja di dalam pandangan Islam, karena pada hakikatnya itu adalah peredaran waktu. Di dalam agama kita banyak ayat, banyak dalil, apakah itu Al-Quran maupun Al-Hadis, yang secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan waktu yang beredar. Kita tidak boleh lengah dengan waktu itu, walau agak sedetik pun. Ajaran Islam memberikan warning, peringatan kepada kita, bahwa satu-satunya yang perjalanannya tidak bisa di-stop, tidak bisa diberhentikan adalah waktu. Apabila kita menyebut apakah yang paling kuat, maka jawabannya adalah waktu.
Dan apakah yang paling buas dan paling ganas? Maka jawabannya juga waktu. Kenapa demikian? Karena waktulah yang membuat baru menjadi usang. Waktulah yang membuat muda menjadi tua. Bahkan waktu pula yang menjadikan sesuatu yang ada menjadi tiada. Seorang yang sedang berjalan bercerita kepada temannya, setelah menoleh ke sebelah kiri ada rumah yang atapnya sudah mulai terbongkar, pintunya sudah mulai terbuka, tangga dan janjangan sudah mulai hilang. Yang berjalan berkomentar, ini rumah sudah dimakan waktu. Dan tidak terkecuali apabila ketemu kita dengan seorang orang tua, jalannya sudah membungkuk, bicara sudah tidak jelas lagi, terpatah-patah, bahkan kadang ingatan sudah mulai banyak yang lupa. Maka anak cucunya ataupun kita semua juga berkomentar, ini orang tua juga sudah lama waktu hidupnya. Kaum muslimin yang terhormat, di dalam kajian ilmu tafsir disebutkan bahwa ada tingkatan-tingkatan khitab, tingkatan-tingkatan tekanan firman Allah. Maka tekanan tertinggi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, apabila firman Allah itu dimulai dengan sumpah. Apabila oleh Allah dimulai dengan satu sumpah, itu menandakan bahwa yang disebutkan setelah itu adalah amat penting, harus diperhatikan. Karena dalam tataran ajaran agama kita, sesuatu yang dimulai dengan sumpah, itu menandakan bahwa yang setelahnya adalah penting. Kita tidak boleh sumpah atau melaksanakan satu persumpahan secara serampangan. Ada dua syarat baru boleh bersumpah. Pertama, persoalannya besar. Dan yang kedua, memang tidak ada jalan lain kecuali hanya bersumpah. Sebagai satu contoh dapat kita kemukakan seorang saksi dalam hakim mengorek kesalahan si tertuduh. Apakah memang benar bersalah atau tidak? Perlu ada saksi. Pertanyaan yang perlu dijawab, apa yang bisa dilakukan yang bisa menjamin sang saksi berkata benar? Ini ada dua syarat sudah dipenuhi. Pertama, persoalannya besar. Kenapa persoalan besar? Karena kadangkala kesalahan yang dituduhkan itu bisa saja mengakibatkan hidup mati, hukuman mati atau tidak dihukum, atau mungkin beringkup di dalam penjara. Jadi persoalannya besar. Kemudian yang kedua, tidak ada jalan. Apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar agar saksi berkata jujur? Ya harus ada pula saksi oleh saksi. Kapan berhentinya saksi ini? Maka satu-satunya jalan adalah saksi boleh disumpah. Namanya sumpah saksi. Demi Allah, aku akan mengatakan yang benar, tampak oleh mataku dan terdengar oleh telingaku. Dia bersumpah atas nama Allah. Kalau dia tidak jujur dengan sumpahnya, yang disebut dengan yaminul ghamus, sumpah palsu, tanggung saja akibatnya. Dalam hukum positif di Republik Indonesia, sumpah adalah di atas undang-undang. Dan dalam Islam juga demikian. Kita boleh melakukan sumpah kalau tidak ada jalan. Kaum muslimin yang terhormat, bapak saudara yang berbahagia, Allah bersumpah. Ini adalah tertinggi. Satu sumpah yang diucapkan oleh wali negari dalam mengemban jabatannya, itu penting. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengontrol, mengawasi wali negari.
Ya bisa saja seorang polisi, bisa saja seorang babinsa mengawasi, ya bisa, insya Allah. Tapi siapa bisa jamin kalau dia kerjasama? Maka jalan keluarnya agar pejabat itu wali negari mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya, dia disumpah. Artinya dia menjadikan dirinya untuk mengawasi dirinya sendiri. Dia menjadikan Allah yang langsung mengawasi dirinya. Aku akan masuk ke dalam kantorku jam 7:30 demi Allah. Maka mulai semenjak dia bersumpah masuk jam 7:30 itu sama wajibnya bagi dirinya dengan sholat yang ia lakukan. Itu makna sebuah sumpah. Tapi sumpah wali negari tentu berada di bawah sumpah camat, karena tanggung jawabnya lebih besar. Tentu sumpah bupati akan lebih tinggi lagi ketimbang sumpah camat, karena bupati tanggung jawabnya lebih besar. Terus sumpah gubernur lebih besar lagi. Apalagi sumpah seorang presiden, karena tanggung jawabnya lebih besar. Nah sekarang yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak tanggung-tanggung. Lalu apakah yang disumpahkan oleh Allah di sini? Allah bersumpah tentang waktu yang barusan kita sebutkan, tentang masa yang kita lalui. Ini bukan main. Lalu siapakah yang disumpah oleh Allah di dalam sumpah Allah ini? Manusia, kita semua. Makanya ini elok, patut untuk diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat khusus. Surat itu bernama surat waktu, surat Al-Asr. Seorang mufassir, orang kita, kebetulan orang Solo Senambaka dia, namanya adalah Muhammad Yunus, mengarang sebuah tafsir yang diberi nama dengan tafsir Muhammad Yunus pula, dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Arab. Ketika menafsirkan surat Al-Asr atau surat Wal Asri, apa komentar Muhammad Yunus? Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat saja, dan itu adalah surat Al-Asr, maka sudah cukup rasanya buat petunjuk manusia dunia dan akhirat. Kenapa Muhammad Yunus mengatakan begini? Karena kedalaman makna dan arti yang tersembunyi di dalam surat Al-Asr ini. Baiklah kaum muslimin, kita akan coba mengemukakan sejauh yang ketersediaan waktu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan memakai waktu. Wal asri, demi masa. Di dalam Allah bersumpah demi masa ini sudah langsung kepada inti. Apa kata Allah? Demi masa. Karena yang dituju adalah manusia, ini bisa ditukar, dirubah menjadi demi umur. Siapa di antara kita yang bisa jamin umur? Siapa di antara kita yang bisa jamin besok kita masih hidup? Bahkan siapa di antara kita yang bisa jamin sampai maghrib masih hidup? Tidak ada seorang pun yang berani saya masih hidup sampai nanti maghrib. Tidak ada yang berani. Karena kematian berada di tangannya. Indahu ilmu sa'ah. Hanya di sisi Allah saja ilmu tentang hari kiamat. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dan kapan dia dimatikan, termasuk kita. Lalu ada apa dengan kematian? Demi umur. Karena hidup manusia sangatlah berbeda dengan hidup selain manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap yang dijadikan oleh Allah pasti ada tujuan dan maksud. Binatang hidup ada tujuan. Manusia juga dihidupkan ada tujuan. Kerbau dan sapi tujuan hidupnya adalah untuk daging.
Maka kerbau sapi yang berhasil hidup dengan baik adalah kerbau sapi yang gemuk. Tapi hidup manusia bukan untuk daging. Oleh karena hidup manusia bukan untuk daging, maka jangan berbesar hati pula yang gemuk. Dan jangan berkecil hati pula yang kurus. Tujuan hidup manusia bukan siapa-siapa yang menetapkan, tapi langsung ditetapkan oleh Sang yang menciptakan manusia itu sendiri. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak akan pernah jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Aku. Itulah tujuan hidup kita. Maka manusia-manusia yang berhasil dalam hidup adalah apabila manusia itu dapat maksimal menyempurnakan ibadah. Apabila manusia dalam hidup tidak lagi beribadah, artinya dia sudah melenceng dari tujuan hidup. Seorang yang menuju Solo melenceng jalannya sampai di tepi danau, masuk danau dia jadinya. Tapi dia harus menuju jalan. Apakah yang kita tuju di dalam hidup? Yang kita tuju adalah liya'buduni, mengabdi, beribadah kepada Allah. Maka penuhilah kehidupan kita dengan ibadah. Bahasa lainnya, penuhi umur kita itu dengan ibadah. Tidak ada seorang pun yang tahu, karena itu adalah rahasia. Kita tahu berapa umur yang sudah kita pakai, tetapi kita sangat bodoh berapa lagi yang tertinggal. Masa bodoh pula, kita hanya menghitung yang sudah terpakai. Masing-masing kita pasti tahu sudah berapa umur yang kita pakai. Setelah kita tahu dan kenal berapa umur yang sudah kita pakai, lalu bandingkan. Sudah keseimbang umur yang kita pakai dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang dua ini, kaki yang dua ini, kaki yang dua, mana yang lebih banyak melangkah kepada ibadah atau lebih banyak melangkah kepada dosa? Tentu kita yang paling tahu. Kemudian tangan yang dua ini selama yang sudah dipakai, apakah banyak terpakai untuk ibadah atau mungkin banyak terpakai pada hal-hal yang tidak benar? Panjang tangan, acok tawaikan. Kemudian mulut yang satu ini, selama umur yang sudah terpakai, apakah banyak terpakai untuk mengatakan, mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dosa? Atau mungkin alhamdulillah banyak terpakai untuk kalimat-kalimat yang menuai pahala? Kitalah yang paling tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, yang tak kalah pentingnya, ada yang berkesimpulan, seumur saya hari ini ternyata masih banyak yang salah yang saya lakukan ketimbang yang benar. Mudah-mudahan Allah masih menambah umur saya untuk memperbaiki. Sentang kamambilai kurang kemanukwa. Tapi itu tidak prerogatif kita. Jangan setelah kita mengucap itu kita langsung mati. Nah sekarang kaum muslimin, Muhammad Yunus menyebutkan hasibu qabla an tuhasibu wa fi anfusikum afala tubsirun. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Dan apakah dirimu tidak kamu perhatikan? Jangan lihat orang lain. Kita dalam hidup banyak melihat orang, lupa melihat diri kita. Karena kita terlalu pintar menilai, tetapi kita tidak sudi dinilai. Kita pintar menilai orang lain, tapi kadang kita lupa menilai diri sendiri. Kalaupun kita menilai diri sendiri, tidak objektif, kita cenderung memberikan nilai tinggi untuk diri kita. Padahal tugas kita bukan menilai diri kita, tapi tugas kita adalah menilai diri orang lain, dan kita dinilai pula oleh orang lain. Nah kaum muslimin, sekarang kita berikan patok kata Muhammad Yunus. Berapa kita diberikan usia oleh Allah? Agar lebih ekstrim, kita ambil saja contoh, kita diberikan usia cukup panjang, 90 tahun. Itu cukup panjang. Tinggal mempertanyakan apakah yang 90 tahun itu sudah penuh dengan ibadah atau bergelimang dosa.
Alhamdulillah mungkin penuh dengan ibadah. Nah, sekarang perlu kita catat. 90 tahun usia kita tidak bisa kita patok semuanya ibadah. Karena pertama harus dipotong 15 tahun. Kita masih anak-anak, tidak ada nilai ibadah. Tinggal 75 tahun. Itulah usia yang bersih. Jadi kita jangan terlalu besar hati. Usia saya panjang 90 tahun, yang bersih hanya 75 tahun, karena sudah dipotong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa dibantah lagi, masih perlu dipotong 1/3. Kenapa? Karena berapa lama waktu yang kita pakai untuk tidur? Karena orang tidur tidak dinilai. Tidur di dalam hidup rata-rata 1/3 dimasukkan tidur di atas mobil, dimasukkan tidur sambil duduk, kita patok 1/3 saja. 1/3 dari 75 adalah 25. Usia kita bersihnya tinggal 50 tahun. Itu kalau patoknya 90 tahun. Usia yang tersisa 50 tahun, apakah sudah bersih beribadah kepada Allah? Tentu kita pula yang paling tahu berapa sholat subuh yang tertinggal. Sholat zuhur yang hilang begitu saja. Asar yang tidak tentu arah, maghrib yang luput, isya yang tak bertemu. Berapa kali selama hidup kita dalam 50 tahun? Apalagi kalau seorang perempuan dalam seminggu apabila masih aktif, masih produktif, itu tidak bisa beribadah dalam 1 bulan 1 minggu. Nah, kalau kita kurangi, paling-paling usia bersih kita hanya 20 tahun. Itu kalau usia kita 90 tahun. Bagaimana kalau umur 60 sudah meninggal? 70 sudah meninggal? Itulah yang dimaksud wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah dirimu kamu tidak perhatikan? Jangan hanya lihat orang, lihat diri. Oleh karenanya kaum muslimin, seketika kita masih diberikan oleh Allah hayat di kandung badan, kita senjanya tidur, kemudian pagi-pagi kita bangun, kita langsung bersyukur kepada Allah masih diberikan hidup, sehingga masih ada ruang senteng kamambilai kurang kamanukwa. Makanya sangat wajar ketika kita terbangun kembali dari tidur, kita langsung bersyukur dengan membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali membangunkan saya, menghidupkan saya setelah saya tidur. Coba kalau tak bangun lagi. Makanya sangatlah tidak tepat, terlalu tidak tepat dan sombong kalau bangun tidur tak baca doa ini. Keterlaluan kalau tidak baca doa ini. Bagi yang pagi subuh tadi lupa membaca, baca saja sekarang. Nah, kaum muslimin, berikutnya, setelah kita kaji dan kita kaji, tentu kitalah yang masing-masing tahu tangan kanan kita, kaki kita melangkah, kita yang paling tahu. Tingkat frekuensi senteng yang harus dibilai, kurang yang harus ditambah. Mungkin besok kita sudah meninggal. Mungkin minggu depan kita sudah meninggal. Wajarlah Allah di sini mengatakan wal asri, demi umur. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar merugi. Banyak yang merugi. Dalam hal apa? Dalam hal memakai umur bila dibanding dengan tujuan hidup tadi. Kenapa? Karena ada orang yang sampai mati tidak beribadah. Ada orang yang sudah kepala 5 masih mengerengkang. Ada yang sudah kepala 6 masih tidak nampak wajahnya di masjid. Bahkan ada yang sudah kepala hampir 7 masih lebih leluasa ketimbang anak muda. Na'udzubillah min dzalik. Maka pantas Allah mengatakan innal insana lafi khusr,
demi masa, demi umur, sesungguhnya benar-benar banyak manusia itu yang merugi. Dengan matematik yang kita kalikan tadi. Nah, kaum muslimin, di awal tahun 2024, kita bermohon masing-masing kita, ya Allah berikan umur yang panjang, agar sentang bisa ditukuk, kurang bisa ditukuk, sentang bisa dibilai. Allah tidak hanya mengemukakan permasalahan, tapi juga menunjukkan solusi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kalau seandainya kalian tidak ingin merugi, kata Allah, pakailah yang 4 macam ini. Pertama, amanu, tingkatkan iman, hubungan yang akrab dan manis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dengan era baru dalam kehidupan kita. Mulai hari ini hubungan saya dengan Allah harus dekat sedekat-dekatnya. Yang kedua, wa amilus sholihat, hubungan kita yang dekat dengan Allah tadi realisasikan dalam bentuk amal soleh. Apakah kesolehan pribadi maupun solehan sosial. Karena juga tidak ada gunanya Bapak dan Ibu, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, walaupun kita sudah taat sholat, taat berpuasa, taat beribadah, tapi hubungan hablum minannas kita berantakan, juga tidak ada gunanya. Jadi hablum minallah wa hablum minannas harus seiring dan sejalan. Iman diisi dengan amal soleh. Dan yang ketiga, watawa sobil haq. Hendaklah kita di tengah-tengah kehidupan senantiasa saling mengingatkan tentang kebenaran. Kenapa kita saling mengingatkan? Karena lupa tidak berdosa, tertidur tidak berdosa. Lupa dan tertidur adalah sifat kemanusiaan. Kalau tidak pernah lupa, tidak pernah tertidur, silakan jadi malaikat. Yang tidak boleh adalah lupa terus-menerus, tertidur terus-menerus. Agar lupa tidak terjadi terus-menerus, sehingga kalau lupa adon mengingatkan. Agar tidak terjadi tidur terus-menerus, kalau adon menjagokan. Disinilah fungsinya kita harus banyak teman. Disinilah keuntungannya orang bersilaturahim dan bersosialitas mantap. Sehingga banyak teman yang akan mengingatkan bila lupa, banyak teman yang akan membangunkan bila tertidur. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak temannya, dan yang paling rugi yang hidup sendiri. Dan yang keempat, agar kita tidak rugi, watawasaw bis sabr. Menanamkan ke dalam diri kita, menanamkan ke dalam pemikiran kita bahwa kita harus bermodal dasar di tengah kehidupan yang disebut dengan essential capital namanya. Modal dasar yaitu bersabar. Kenapa sabar adalah merupakan modal utama? Karena kaum muslimin sedang yang terhormat, memang di tengah-tengah kehidupan yang terjadi banyak di luar dugaan kita, yang terjadi banyak di luar keinginan kita. Gunung meletus, itu di luar keinginan kita. Karena tidak ada seorang pun yang berdoa, ya Allah letuskanlah gunung ini. Tidak ada. Tapi kenyataannya dia meletus, mengeluarkan vulkanik, bahkan sudah sampai kepada siaga yang harus kita senantiasa mewas diri. Itu yang terjadi. Satu-satunya tempat lagi agar kita tidak goyang adalah watawasaw bis sabr. Kita bersabar dan waspada dan memulangkan segalanya kepada Allah. Allah sedang merencanakan sesuatu untuk kita. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak pernah menginginkan kerusakan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik musibah ini pasti ada rencana Allah. Yusuf tidak akan pernah menjadi raja kalau tidak pernah dibenamkan masuk sumur. Betapa pekikan Yusuf, dibuka bajunya oleh saudaranya, kemudian dimasukkan dengan tali ke dalam sumur. Ternyata siksaan yang diberikan oleh saudaranya itu mengantarkan Yusuf ke tahta kerajaan. Allah sedang bekerja.
Cara berpikiran seperti itu adalah dalam takaran kesabaran untuk menyikapi musibah merapi. Nah, kaum muslimin yang terhormat, tidaklah salah jika Muhammad Yunus mengatakan, walaupun satu surat ini saja diturunkan, cukup buat petunjuk kita dunia dan akhirat. Ujung-ujungnya kita berharap kiranya sisa umur yang masih ada di tahun baru ini, mari kita bergunakan kepada yang lebih bermanfaat. Sehingga kita menginginkan nanti intihaul hayah, di akhir hidup kita, yang terucap dari mulut ini adalah kalimat la ilaha illallah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Fa'tabilu yaumil absar la'allakum tuflihun.